banyak yang beranggapan atau mengatakan mobil ini adalah produk gagal. Tapi sebenarnya kalau menurut saya mobil ini bukannya produk gagal, tapi dikhususkan untuk anak-anak muda atau orang tua yang berjiwa muda. Oke, selamat datang di channel 4 Putri. Hari ini kita akan membahas Toyota Etios Falco G 2013. Baik, kenapa mobil ini tidak selaris rival-rivalnya seperti Honda Brio, seperti yang lain-lainnya yang sekelas ini seperti itu? Karena mobil ini dikeluarkan hanya ada di transmisi manual dengan dua varian, yang Etios Falco tipe E dan tipe G. Tapi yang tipe E terbagi menjadi dua, ada yang Toms atau tipe E yang sudah variasi lengkap seperti body kit dan semuanya itu berbeda, dari tipe G juga berbeda, dan dari tipe E yang biasa juga berbeda. Dan seperti ini kalau yang Toms, lebih seperti ke variasi yang sport seperti itu guys. Dan sayang sekali mobil ini tidak mengeluarkan transmisi automatik. Seandainya mobil ini mengeluarkan transmisi otomatis, kemungkinan mobil ini juga termasuk salah satu yang terlaris di antara teman-temannya seperti itu. Video kali ini bukan hanya sedikit menjelaskan tentang seperti apa mobil Etios Falco, tapi juga akan menunjukkan kondisi mobil ini karena mobil ini mau dijual seperti itu guys. Tapi sebelum kita lanjut lebih dalam, subscribe yang belum di-subscribe di channel 4 Putri, like, komen, dan jika perlu bagikan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, sehat dan bahagia untuk teman-temanku semuanya. Inilah dia Etios Falco G 2013. Oh iya, sebenarnya Etios juga ini ada yang sedan ya guys, tapi yang sedan tidak dipakai pribadi. Yang di sini dipakai untuk taksi, tapi nggak tahu kalau di negara lain ya. Untuk di Indonesia hanya dipakai untuk taksi, tapi itu juga sepertinya kurang seberapa laris. Padahal mesinnya termasuk luar biasa bandel juga guys. Ya salah satunya seperti mobil yang cc 1,2 ini, mesinnya juga termasuk bandel dan bisa dikatakan jarang rusak. Dia memiliki suspensi yang berbeda daripada mobil-mobil yang lain seperti city car yang lainnya, dengan bantingan yang seperti naik turun atas bawah, tidak samping kanan kiri seperti itu guys. Jadi seperti suspensi mobil-mobil balap atau suspensi seperti mobil yang dicepelin gitu guys. Tapi ini sebenarnya mungkin adalah ciri khas dari Etios itu sendiri, karena saya bukan hanya sekali dapat mobil Etios ini, saya dapat beberapa kali dengan suspensi yang sama. Saya nggak tahu ataukah dia memang bawaannya atau memang dibuat seperti itu, karena saya baru dapat 3 kali suspensinya hampir sama, deg gitu, kayak seperti kalau kita di jalan agak bergelombang gitu, kayak lompat-lompat gitu guys. Tapi untuk di Etios ini walaupun seperti itu, dia mempunyai kaki-kaki yang kencang dan tetap stabil gitu guys. Saya lihat mungkin mobil ini memang dirancang lebih lebar sumbunya, rodanya ini lebih lebar daripada stiker-stiker yang lainnya. Untuk kendaraan sedinamis ini dengan sumbu yang lebih lebar, maka dia akan menghasilkan suspensi yang sedikit berbeda daripada yang lain gitu guys. Dan ini adalah salah satu kemungkinan mobil ini sudah saya katakan dirancang untuk para anak muda atau orang tua yang berjiwa muda seperti itu.
Nah, sekalipun mesin ini tidak mengeluarkan yang transmisi otomatis, tapi injakan koplingnya yang masih normal, dia sangat enteng sekali, bahkan bisa dikatakan empuk gitu guys. Yang sedannya itu cc-nya 1,5 atau 1500 cc, tapi yang hatchbacknya ini dia 1,2 atau 1200 cc. Ya, menyetarakan dengan rivalnya seperti Honda Brio, Sirion, dan Kia Sirion dan lain-lain sebagainya yang setara seperti itu guys. Nah, tapi walaupun dia beda cc, tapi semuanya sama dengan model mesinnya sama guys. Model mesinnya sama, tidak ada beda. Ya, kemungkinan bedanya ada di bagian cc-nya saja, dan diameter sehernya atau diameter pistonnya pasti dia agak sedikit berbeda karena termasuk dia cc yang lebih tinggi, dikarenakan cc-nya pun berbeda gitu. Oke, karena mobil ini mau saya jual, sekalian kita akan melihat seperti apa kondisi bodi bagian ruang mesin ini dari keseluruhan. Untuk bagian kanan sendiri masih plastikan bawaan pabrik, artinya mobil ini untuk bagian depan belum pernah ada bekas laka. Bagian kanan juga kita langsung ke depan, semuanya masih tempelan dari pabrikan masih ada di sini, yang artinya ini masih belum ada cacat seperti itu. Juga bagian kanan juga sama, dan semuanya masih bagus. Hanya ada karat di sini. Biasa ini karena kemungkinan korosi dari penguapan air akinya seperti itu guys. Kalau sekarang sudah pakai aki ini ya, aki kering, tapi mungkin dulunya pernah menggunakan aki basah, jadi ada penguapan air yang kemudian mengenai bagian ini. Tapi ini hanya bagian luar saja, tidak sampai ke dalam. Juga bagian ininya, kap mesinnya semuanya asli bawaan pabrik, belum ada namanya perbaikan atau bekas gantian, tidak ada. Peringatan dari pabrikan masih tertempel, tuasnya juga masih ada ininya, plastik yang menempel, ini masih ada. Semuanya normal, mesinnya bersih dan halus. Oke, kita ke bodi samping. Liner deck tidak ada, nanti bisa kita belikan ya, liner decknya tidak ada. Nah, ini untuk rodanya sendiri, untuk Etios ini sudah memakai ring 15 bawaan pabrik dengan ukuran ban 185/60 R15. Nah, ini untuk yang tipe G sendiri sudah ada bumper body kitnya. Ini adalah termasuk bawaan pabrik body kitnya ini ya guys ya, dari depan, samping, belakang itu bawaan pabrik. Kondisi masih bagus, jadi kalaupun ada yang berminat, paling tidak sudah sedikit paham dengan kondisi mobil ini. Pintu-pintunya masih asli semuanya. Bagian dalam dia sudah seperti nah, ini termasuk yang sering saya katakan, mobil city car paling lengkap dan paling murah. Ini termasuk sudah ada kursor volume untuk mengatur audio, dan mode-modenya dari sini. Dan setirnya juga sudah kulit ya guys ya, sudah kulit bawaan pabriknya seperti halnya Toyota Fortuner gitu. Nah, ini kelemahannya tapi seperti ini guys. Kelemahannya dia kalau sering kena panas agak pecah-pecah dan rontok gitu kulitnya. Itu kelemahan daripada setir kulit ya. Tapi semuanya masih bagus, dashboardnya semua, kilometernya ini 70.000. Nanti kita lihat. Kontaknya sendiri masih asli, tapi cuma satu ya guys. Nih, kilometernya. Tuh, 71.374. Kita hidupkan mesinnya ya. Kita hidup nih.
rem, kopling, gas sesuai kilometernya. Koplingnya enteng ya, koplingnya enteng bener, tidak hidupkan. Nah, mesinnya halus. Kita coba AC. Nah, AC-nya kisi-kisi AC memang waktu pada zaman tahun-tahun 2013-an dominan di yang bulat-bulat seperti ini. Seperti Honda Brio juga dia bulat, Nissan Mat dia bulat, terus apa lagi ya? Lupa saya, pokoknya banyak yang bulat seperti mobil zaman dulu gitu guys. Nah, ini hidup AC, kita dengerin suara mesinnya. Mesin halus ya. Ini adalah ciri khas dari Etios itu sendiri. Kita matikan AC-nya. Nah, ini mesin tanpa AC. Nah, memang untuk mesin Etios ini tidak bisa benar-benar halus, tidak bisa ya guys. Dia ada sedikit gemericik gitu ya. Tapi itu adalah ciri khas daripada Etios itu sendiri. Semuanya normal. Oke, kita masih bawaan tidak disarung dan tidak ditambah apa, hanya kotor pemakaian, nanti bisa kita bersihkan. Terus sandal giginya rontok biasa ini karena biasa dicuek-cuek pakai kuku itu kalau yang bawa dulunya seneng itu kan. Karpetnya masih ada tulisan Etios, handremnya masih bagus, plafonnya juga bagus, belakang pintu belakang juga aman. Pintu belakang juga aman, semuanya bagus. Bagasi kita buka. Bagasi masih normal hidroliknya dan masih asli semuanya, belum ada tanda-tanda pergantian atau bekas laka, tidak ada. Ban serep kita lihat, ban serepnya aja sepertinya belum pernah pakai atau mungkin pernah dipakai tapi jarang sekali gitu. Masih bagus, dan ini ada penutup atasnya yang membuat mobil ini dari dalam ketika ditutup bagasinya terlihat sedikit mewah gitu. Nah, ini adalah tampilan belakang daripada Etios Falco tipe G, sama dengan tipe E, tapi yang tipe E tidak ada bumper tambahan ya guys, tidak ada bumper tambahan seperti body kit gitu. Pintu depan kanan, belakang kanan aman sampai bagasi, untuk kiri juga aman semua. Artinya kalau ada yang cacat nanti saya kasih tahu, tapi mau di mobil ini tidak ada. Nah, tuh semuanya bagus, lacinya oke, semua roda bawaan. Oh, ini ada yang masih bawaan kayaknya. Ini 13, ini 2013. Banyak pakai Dunlop guys, pakai Dunlop. Nah, ini gantian. Oke. Sedikit tentang Etios Falco hari ini. Sekali lagi, ini adalah solusi daripada beli city car yang lain yang lebih mahal. Ini adalah salah satu pilihan karena harganya ini adalah murah, tapi dengan fitur yang lebih lengkap daripada rival-rivalnya, dan enak dipakai apalagi untuk anak muda atau orang tua yang berjiwa muda. Saya Nano, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya 80 juta dengan pajak hidup, kondisi siap pakai.